Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia? Nah, kedua pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya dengan mencermati uraian materi pada berikut ini. Coba kalian amati keadaan sekitar kalian. Apakah ada masalah yang termasuk seperti konflik tersebut? Perlu kalian pahami bahwa pertentangan antara dua orang yang berbeda suku belum tentu ini adalah konflik antar suku. Hal ini dapat saja disebabkan oleh faktor lain, seperti masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan perbedaan suku. Konflik antar suku dapat berawal dari konflik antar pribadi. Contohnya, apabila seseorang A yang berasal dari suku X memiliki masalah pribadi dengan seseorang yang berasal dari suku Y karena hutang piutang. Masalah yang bersifat pribadi ini dapat berkembang menjadi konflik antar suku apabila keduanya kemudian saling menghina asal daerah atau suku masing-masing. Selanjutnya, coba kalian amati penyebab konflik dalam masyarakat berikut ini. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mencegah agar konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi secara terus-menerus dan membawa akibat merugikan semua pihak. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif. Misalnya, bisa kalian amati dari materi ini. Jadi, uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat menjadi damai tanpa adanya konflik. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keberagaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat? Malapetakalah yang akan melanda.
Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Adapun cara juga seperti kuratif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pemburuan paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Itulah rangkaian materi tentang permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat materi yang telah disampaikan. Terima kasih.